Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indri Putra dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Tengger. Suku Tengger atau Wong Tengger merupakan suku atau masyarakat yang tinggal di kawasan Pegunungan Bromo, Tengger, Semeru, Jawa Timur. Asal-usul dari nama suku Tengger ini memiliki 3 teori yang melandaskannya. Yang pertama, Tengger bermakna pegunungan. Hal ini berkaitan dengan tempat tinggal mereka yang berada di dataran tinggi. Lalu yang kedua, Tengger memiliki artian berdiam diri tanpa gerak atau berdiri tegak. Hal ini berkaitan dengan karakteristik masyarakat Tengger yang berbudi pekerti luhur. Watak ini tercermin dalam segala aspek kehidupan yang mereka jalani. Lalu yang ketiga, Tengger berasal dari gabungan nama leluhur suku Tengger. Kedua nama tersebut adalah Rara Anteng dan Jaka Seger. Dipercaya bahwa suku Tengger merupakan keturunan kerajaan Majapahit. Pada sekitar abad ke-16, kerajaan Majapahit mendapat serangan dari kerajaan yang dipimpin oleh Raden Patah. Pada saat itu sering terjadi peperangan dan pertentangan karena perbedaan agama. Sehingga beberapa penduduk Majapahit lari ke arah Pegunungan Bromo. Ada pula yang mengungsikan diri ke Pulau Bali dan akhirnya menjadi suku Bali yang ada saat ini. Pengungsi dari kerajaan Majapahit yang mengungsi ke pegunungan di Jawa Timur memilih untuk menutup diri dari dunia luar. Alasan terbesarnya adalah karena mereka ingin hidup damai dengan kelompoknya, tanpa terlibat peperangan yang baru mereka lewati. Mereka akhirnya membentuk masyarakat sendiri yang disebut sebagai suku Tengger. Dari cerita di atas, muncul dua sosok leluhur suku Tengger, yaitu Rara Anteng dan Jaka Seger. Rara Anteng adalah anak dari seorang raja Majapahit yang masuk dalam kasta ksatria. Sementara Jaka Seger adalah anak dari seorang pemuka agama yang masuk dalam kasta Brahmana. Jaka Seger yang berasal dari kasta yang lebih tinggi menikahi Rara Anteng. Mereka berdua ikut mengungsi ke pegunungan Jawa Timur dan menjadi pemimpin bagi masyarakat Tengger. Pernikahan Rara Anteng dan Jaka Seger memberikan dampak bagi kehidupan dan adat istiadat suku Tengger. Mereka tidak mengenal kasta dalam kehidupan, semuanya menjadi satu saudara dan punya kedudukan yang sama. Baik, info selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah agama suku Tengger. Salah satu tradisi suku Tengger adalah ketaatan dalam menjalankan aturan atau ajaran agama Hindu. Sebagian besar orang Tengger adalah memeluk agama Hindu, oleh sebab itu sangat diyakini suku Tengger merupakan keturunan langsung dari kerajaan Majapahit yang dahulu merupakan kerajaan agama Hindu. Bila dalam agama Hindu India, sistem kasta dalam kehidupan sosial yang bertingkat-tingkat, lain halnya dengan agama Hindu yang dianut masyarakat Tengger. Mereka mengikuti ajaran Rara Anteng dan Jaka Seger yang mengajarkan rasa persaudaraan yang kuat, sehingga tidak ada sistem kasta pada kehidupan masyarakat Tengger. Semua adalah satu saudara dan satu keturunan. Gunung Bromo adalah tempat yang sakral bagi masyarakat Tengger. Mereka mempercayai gunung ini adalah gunung suci. Setiap 1 tahun sekali, masyarakat Tengger akan mengadakan upacara adat di bawah kaki gunung Bromo. Tempatnya di sebuah pura yang bernama Pura Luhur Potan Bromo. Upacara tersebut kemudian akan berlanjut ke puncak kaki Bromo, ke puncak Gunung Bromo. Sudah cukup penjelasan tentang sejarah agama suku Tengger. Selanjutnya akan dibahas lagi yang lebih menarik yang dilanjutkan oleh rekan saya. Halo teman-teman, masih membahas tentang suku Tengger. Ada fakta unik yang jauh lebih menarik lagi loh teman-teman. Teman-teman melihat masyarakat suku Tengger masih sering menggunakan sarung. Ternyata penggunaan sarung itu mempunyai makna loh teman-teman. Selain berfungsi untuk melindungi tubuh dari suhu udara yang dingin, sarung juga dipercayai bekerja untuk mengendalikan perilaku dan ucapan. Wah, maknanya sungguh mendalam ya teman-teman. Nah, penggunaan sarung ini masih dilakukan oleh hampir semua masyarakat suku Tengger. Dari mulai usia muda sampai tua, laki-laki dan perempuan. Nah, dan ada lagi yang menarik nih teman-teman. Mayoritas masyarakat suku Tengger bekerja atau bermata pencarian sebagai petani. Sebagian besar adalah bertani ladang
dengan hasil tani meliputi jagung, kentang, wortel, dan kubis. Nah, selain bertani juga di sana berkembangnya pariwisata Gunung Bromo, masyarakat suku Tengger juga beberapa diantaranya mereka bekerja sebagai pemandu wisata di Gunung Bromo. Menarik sekali bukan? Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, melanjutkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini pun juga ada yang menarik dari masyarakat suku Tengger, yaitu salah satunya adalah upacara Kasada. Upacara ini juga dikenal dengan sebutan upacara Yatnya Kasada. Hal ini dilakukan sebagai bentuk persembahan untuk Sang Hyang Widi sebagai wujud syukur atas karunia yang diberikan kepada masyarakat suku Tengger. Adanya upacara ini menjadikan suatu ikon budaya di Gunung Bromo dan menarik wisatawan untuk berkunjung. Yatna Kasada merupakan upacara keagamaan yang dilakukan masyarakat suku Tengger berupa pengiriman kurban kepada leluhur mereka yang ada di kawah Gunung Bromo. Yang kedua itu ada yang namanya sesaji berupa ongkek. Ongkek merupakan hasil bumi, hewan ternak maupun makanan yang dibawa orang-orang Tengger untuk dimintai berkah dan doa melalui dukun. Ongkek ternyata dianggap sebagai lambang kesuburan, ketentraman, dan kedamaian bagi penduduk Tengger. Dukun berdoa pada dewa dan memberkahi persembahan penduduk. Jangan heran kalau peran dukun bagi masyarakat Tengger masih kuat, karena peran dukun dianggap sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat suku Tengger. Yang ketiga itu ada upacara Unan-Unan. Upacara ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali di kaki Gunung Bromo. Sesuai dengan kepercayaan Hindu Mahayana, upacara ini dimaksudkan untuk bersih desa agar terbebas dari gangguan makhluk halus dan memohon agar para arwah dapat menuju nirwana. Toleransi yang amat kuat ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya, sehingga antar umat beragama pun saling menghargai. Sesaji yang diberikan berupa sate daging kerbau, tumpeng, dan jajanan pasar. Uniknya, kepala sapi, kulit, dan kaki kerbau yang telah disembelih dibiarkan utuh. Sesaji ini telah disiapkan dihias dengan bunga di atas ancak atau keranda bambu. Suku Tengger ketika melakukan upacara ini keliling desa dan berakhir di rumah kepala desa untuk menyantap hidangan makanan yang telah disiapkan. Saya rasa sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau informasi yang kurang mendalam. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.